dia buku Kembang Sukmo. Oke. Jadi kita akan membahas tentang buku ini. Jadi aku bakal bahas tentang serial horor Jawa pertama aku yang akhirnya aku sudah selesaikan tamat. Ada 3 buku utamanya berjudul Kembang Sukmo, Wangsul Nogo, dan yang buku ketiganya belum aku cetak, judulnya Nestapa Dewo. Ini. Oke. Jadi, tapi kita akan bahas untuk di video ini, bahas buku pertamanya dulu, yaitu Kembang Sukmo. Jadi serial buku Kembang Sukmo ini adalah series pertama yang aku bisa tamatkan. Karena dulu tuh aku pernah nulis serial juga, cuman baru buku satunya doang. Jadi ini belum selesai. Ini adalah seri fantasi, tapi pakai bahasa Inggris. Sedangkan yang ini adalah bahasa Indonesia. Oke, jadi apa sih Kembang Sukmo ini? Jadi aku bakal nyeritain ke kalian kisah Kembang Sukmo ini tentang apa sih guys, tanpa menguak spoilernya. Oke, ikutin terus. Di buku pertamanya ini kita akan diperkenalkan dengan seorang gadis rupawan dan cerdas bernama Samara Nadra. Nah, di awal kisah ini kita bakal menyelami narasi di mana Samara memperlihatkan bahwa hubungannya dengan ibunya itu sebenarnya awalnya dekat. Tapi lama-kelamaan itu semenjak dia pindah dari Jakarta ke Solo sama ibunya, yaitu pulang kampung, ibunya tuh sering ngelakuin ritual-ritual sakral gitu. Nah, Samara ini kan skeptik ya sama hal-hal kayak gitu. Jadi dia tuh gak percaya gitu intinya. Dan sedangkan ibunya tuh yang setiap hari banget, dan itu karena seringnya ritual sakral, ibunya tuh udah cuman konsentrasinya itu hanya bermeditasi aja dan ala orang kejawen. Nah, sedangkan Samara ini jadi kayak kesel gitu loh. Sebenarnya ibu ngelakuin apa sih kok sampai segitunya gitu? Masa ibadah tapi tuh kayak melupakan dunia gitu. Padahal kan yang baik itu adalah antara spiritual dan dunia itu seimbang. Nah, itulah pemikiran Samara. Sehingga suatu ketika dia itu mendebat ibunya, "Bu, ibu harus ini kita tuh hidup di dunia nyata loh Bu," kayak gitu lah intinya. Pokoknya intinya Samara dan ibunya itu hubungannya tuh sangat akrab. Tapi semenjak ibunya suka ritual-ritual gitu, karena konon katanya ibunya ini mendapat panggilan jiwa dan pesan dari leluhur untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya itu nanti ada hubungannya sama Samara. Nah, Samara ini kan gak ngerti, dan ibunya ini banyak banget ternyata menyimpan rahasia yang Samara itu nantinya akan kaget guys. Dan nah terus ibunya itu pamit lah ke Bali, tapi Samaranya itu gak diajak, padahal dia tuh pengen banget ikut. Akhirnya Samara tinggallah di Solo sama Mbok Miem yang gak jaga dia gitu kan. Setelah ibunya atau yang akrab disapa Gusti Laras pergilah ke Bali kan. Setelah beberapa hari masih kayak berkomunikasi, terus tiba-tiba Samara itu mendapatkan surat benar-benar surat gitu ya, surat amplop dari seseorang yang ngakunya itu masih kayak temenan lah sama ibunya. Tapi kayak anehnya tuh bilang kalau beliau itu mau ngembaliin keris gitu ke rumah. Nah, Samara tuh kan kayak bingung. Sebenarnya dia bingungnya tuh bukan masalah kerisnya sih, karena di surat itu tuh si sosok beliau yang ngaku sebagai temannya Gusti Laras itu menyebut ibunya tuh sebagai Gusti Raden Ayu. Jadi kan Gusti, terus ada singkatan GRAY kan. Nah, itu kan sebenarnya itu adalah gelar ningratnya orang Jawa Tengah kan. Samara nih kayak bingung, kok dipanggilnya kayak gitu sih, kan dia nggak tahu kalau ibunya itu emang keturunan ningrat gitu kan, kayak nggak tahu. Jadi dia tuh nanya sama si mboknya, malah dibercandain, ya kalau Gre ya bahasa Jawa toh Mbak Endoro gitu kan manggilnya si mboknya. Nah, mboknya ini juga mencurigakan karena dia tuh selalu manggil Samara tuh Ndoro, sedangkan Samara tuh sebel banget kalau ada orang tuh terlalu kayak kesannya menghormati dia tapi terlalu berlebihan gitu. Dan apalagi dipanggil Ndoro. Nah, itu tuh dia kayak udah mulai, dia belum curiga sih sebenarnya,
cuma ngerasa kesel gitu kan. Nah udah tuh, pada saat dia ingin menghubungi ibunya lagi yang masih di Bali buat nanyain tentang surat itulah intinya, ibunya tuh tiba-tiba HP-nya nggak nyala lah intinya. Terus dia bingung, ibu kemana ya, kok nggak nyala gitu, kok nggak connect gitu mau dihubungin gitu. Suatu ketika dia kaget lah mendengar ada telepon. Pertamanya yang nerima telepon itu adalah Mbok Miem kan, yang nelpon adalah orang yang ada di Bali itu yang ketemu sama ibunya dan mengabarkan kabar duka bahwa Gusti Laras ini meninggal akibat sakit jantung yang mendadak banget. Nah Samara tuh nggak percaya, emang dia siapa ngasih tahu gitu kan, kita harus tahu dulu gitu. Nah pas tiba-tiba koper ibunya itu dianterin pulang, ya akhirnya percaya kan bahwa ini tuh barang-barang ibunya dan ibunya tuh benar-benar emang udah mendiang, udah almarhumah. Tapi Samara marah banget. Marahnya itu karena dari situlah awal mula dia akhirnya tahu ibunya itu bukan orang biasa, melainkan anak raja dari keraton yang ada di Solo. Intinya gitulah. Tiba-tiba datanglah surat dari, dan itu surat itu ada kop keratonnya gitu. Dan dia bilang, pertama dia bilang gini, ini pasti ada orang bercanda deh, ngapain sih mengatasnamakan keraton gitu buat ngabarin ibunya tuh meninggal gitu. Terus dia kesel kan, Simbonya tuh udah kayak yang gemeteran gitu. Emang Simbo itu emang tahu sesuatu, cuman takut ngomongnya karena kan diamanahkan oleh Gusti Laras untuk tidak memberitahu Samara gitu loh. Jadi menunggu momen juga yang tepat kan. Dan momennya itu tiba-tiba beliaunya udah kadung meninggal. Simbonya nih takut nih, gimana nih harus bersikap bagaimana, harus ngomong gak gitu. Akhirnya Samaranya tuh marah banget karena pas dia kan dari surat itu dia dapat petunjuk alamatnya di sini gitu kan. Dia datengin lah sama dia ke sana. Bener ada pemakaman dan emang bener dia menemukan pusara ibunya dengan foto ibunya dipajang di situ dan namanya lengkap beserta gelarnya dan sebagainya, dan pemakaman itu baru aja selesai. Dan tapi udah orang-orang tuh udah pulang dan Samara tuh telat gitu datangnya. Kenapa dia bisa telat datangnya? Karena surat itu juga telat gitu datangnya. Terus dia bingung gitu dengan misteri-misteri itu, kok bisa surat itu datang ke dia? Kok ada yang tahu alamatnya kok, tapi dia kok nggak tahu apa-apa tentang keluarganya, kok emang bener keluarganya itu keluarga keraton gitu kan. Akhirnya di situ tuh, oh ya tapi aku ada yang miss, aku lupa. Yang miss itu, jadi sebelum dia mendengar kabar ibunya itu udah meninggal, dia itu sempat jalan-jalan ke loji antik, yaitu museum kecil, museum mini gitu ya, yang berlokasi deket di rumahnya dia, yang itu adalah punyanya orang keraton, menyimpan berbagai peninggalan leluhur di tanah Jawa gitu. Dia datang ke situ dan terus dia kayak disapa oleh seseorang yang berpakaian ala orang Jawa dengan beskap dan lurik, kayak gitulah pokoknya. Seperti pria parubaya dengan konsep bajunya tuh seperti ya ala orang Jawa lah intinya, baju lurik, bukan beskap, baju lurik dan blangkon. Nah itu dia tuh disapa gitu. Beliau itu bilang, jiwa itu tahu kemana harus pergi gitu kan. Maksudnya dia bisa ke museum itu tuh karena ada panggilan hati. Cuman kan Samara karena dia nggak kenal sama bapak itu siapa, sosok nyapa gitu kan. Dia kan orangnya cuek, jadi kayak dicuekin sama dia. Tapi pas kita jumping ke cerita di mana ibunya tuh udah meninggal dan dia tuh pergi ke pemakamannya kan. Nah terus di tempat pemakaman keraton itu ada bangunan kecil, yaitu gudang sih sebenarnya, deket yang ada di situ lah. Terus dia ke situ karena dia berteduh kan dari hujan, sambil dia tuh stres, nangis dan sebagainya. Terus dia ngeliat kok ini bapak-bapak yang dia pernah ketemu di loji antik gitu. Dia langsung nuduh gitu si Samara, bapak pasti kan yang ngirim surat ini kan, bapak kan, saya bisa laporin bapak ke polisi ya gitu, kayak gitu lah intinya. Dia tuh masih dalam pikiran Samara tuh, dia masih mikir kalau dia tuh dikerjain sama orang. Jadi dia nggak percaya banget ibunya tuh udah meninggal.
Iya, dalam hati itu percaya nggak percaya gitu. Dibilang percaya karena memang bukti kopernya ada, datang barang-barangnya beliau yang beliau bawa dari Bali udah dipulangkan ke Solo, terus pemakaman udah ada pusara beliau, udah foto, ada gelar. Jadi kayak mau dibilang nggak percaya, tapi semua bukti tuh ada. Cuman kan karena dia tidak lihat dengan mata kepala dia sendiri mayat jenazah ibunya, jadi kayak dia tuh kayak masih masa sih gitu kan. Intinya dia tuh tadi kan ketemu lagi tuh sama bapak-bapak itu dari gudang gitu. Jadi gudangnya itu nyimpen kayak gamelan-gemelan atau dan barang-barang lain lah pokoknya yang disimpan di gudang. Nah pada saat itu beliau tuh lagi kayak duduk bersila gitu, kayak lagi mainin gamelan di situ sendirian. Tapi Samara tuh kayak udah nuduh-nuduh beliau lah intinya. Terus beliau itu bilang kalau intinya percuma, apa maksudnya ngapain marah-marah gitu intinya kan, karena apa yang dituduhkan itu tidak benar, intinya beliau bilang gitu. Udah Samara pulang lah. Setelah dia pulang, petualang-petualang berikutnya itulah yang akan dimulai, dimana nah dari teka-teki itu kan, terus dia tuh nanti kenal sama Nathan. Dan pokoknya tunggu, kayak aku spoiler gak sih? Oke, sampai situ aja dan kita mendingan ceritanya loncat, karena kalau aku ngejelasin terlalu detail itu jadi spoiler. Dan kita akan loncat ke Kembang Sukmo. Itu juga artinya apa sih? Kembang Sukmo ini adalah nama ilmu dari keilmuan gaib keilmuan gaib atau ilmu mistis, ilmu mistik yang dimiliki dan diwarisi oleh leluhur dari Terah Mataram, yaitu di tanah Jawa kan. Jadi ya yang dimiliki oleh orang Ningrat gitu ilmu ini, konon katanya. Nah intinya ceritanya itu akan mengisahkan bagaimana Samara ini akhirnya terpilih lah sama leluhur untuk mewarisi keilmuan ini gitu. Padahal dia gak tirakatan, gak ikutan ritual, tapi dia tuh tiba-tiba ujuk-ujuk aja tuh nanti dia punya kemampuan itu. Nah, Kembang Sukmo itu sendiri kemampuan seperti apa? Kembang Sukmo itu adalah ilmu mistik di mana seseorang yang punya dan mewarisi ilmunya, dia akan bisa merogoh sukmo atau astral projection. Tapi gak sampai di situ doang ya, gak cuma sampai merogoh sukmo, tapi dia bisa juga menguasai jiwa orang yang dia targetin. Siapapun yang dia pingin kuasain itu tuh bisa, akan terpengaruh deh gitu dengan hanya bertemu dia, atau dari jarak jauh dia ngendaliin pikiran orang, jiwa orang tuh dia bisa gitu. Nah cuman kan namanya ilmu-ilmu seperti itu ya guys, itu benar-benar tergantung orangnya. Kalau dasarnya dia itu baik, ya ilmunya pasti bisa kebawa ke baik. Tapi kalau dia jahat, ya ilmunya itu bisa dipakai buat jahat. Nah apakah akan dipakai bagaimana sama Samara? Kalian baca. Oke, tapi aku akan ceritain sedikit lagi. Ya intinya yang diritualin tadi sama, bukan diritualin sih, lebih tepatnya Gusti Laras kan ritual. Nah sebenarnya Gusti Laras ini yang sebelumnya memiliki kemampuan Kembang Sukmo kan. Nah setelah beliau meninggal itu turunlah ke anaknya. Dan sebenarnya kalau yang namanya kematian, beliau sendiri mungkin gak tahu ya, gak nyangka kalau beliau itu meninggal. Tapi yang pasti memang sudah ada wangsit dari leluhur untuk melakukan semedi gitu, untuk mentirakati, ya semacam seperti itulah. Untuk keilmuannya ini nantinya untuk diwariskan ke Samara. Dan sebenarnya Gusti Laras itu berencana untuk menjelaskan semuanya. Jadi beliau tuh tidak mau, gak selamanya juga beliau ingin merahasiakan apa yang beliau tutupi sama ini. Cuman sayangnya ya Tuhan berkehendak lain dan beliau meninggal. Ya akhirnya Samara harus menemukan teka-teki kelam dari masa lalu itu dengan perjalanannya sendiri gitu. Ya perjalanan yang menguras batin dan emosi dia gitu, karena dia jadi ya gimana tidak semua orang siap dengan kebenaran. Begitupun dengan Samara, ketika dia dihadapkan dengan kebenaran, dia kaget, dia marah, dia sedih. Tapi itulah peperangan batin yang harus dia jalani, dan itu menjadi ujian lah buat dia setelah ibunya meninggal. Cuman tadi rewardnya adalah ilmu Kembang Sukmo. Jadi dari
kesabaran Samara menjalani semua pengalaman-pengalaman yang dia alami, seperti mimpi buruk. Jadi tiba-tiba dia mimpi buruk, tapi mimpi buruknya itu kayak semacam recurring dreams atau mimpi yang berulang, dan itu bukan sekedar bunga tidur, tapi itu menjadi pertanda gitu, pertanda-pertanda yang nanti mimpi itu akan dikuak di buku keduanya, yaitu Wangsul Nogo, mimpi-mimpi berulangnya Samara. Seperti yang aku bilang tadi, di akhir kalimat sinopsis buku ini juga dicetuskan. Hidupnya terasa suram dan mencekam. Kala hanya pewaris berjiwa kuat yang dapat menerima, takdir membawa Samara menemukan kebenaran akan asal-usul keluarganya. Jadi, ketika dia bersabar menjalani ujian hidupnya, ya akhirnya dia bakal tahu gitu kebenaran keluarganya itu apa. Selain dari dia tahu bahwa ibunya ini ternyata benar-benar keturunan seorang raja, mewarisi keilmuan leluhur, dan intinya mereka bukan keluarga orang biasa gitu, dan emang literally punya kekuatan, punya sesuatu yang orang awam itu asing lah intinya. Dan mereka punya itu, dan setelah dia kenal dengan keluarga ibunya itu, dan makin jadi lagi konfliknya. Ternyata keluarga ibunya ini tidak seperti yang dia ekspektasi gitu. Ekspektasi dia kan ya keluarga, semestinya keluarga itu harusnya gimana sih, kasih sayang, menyayangi. Cuman keluarga ibunya nih beda gitu. Dan ya mungkin itulah kenapa Gusti Laras mungkin ya tidak menutupi dari Samara keluarganya aslinya tuh siapa, karena tidak ingin anaknya itu nanti tersakiti atau dicelakai. Jadi ibunya melindungi dengan kamu nggak tahu, ibu melindungi kamu gitu. Cuman sebenarnya rencananya nggak untuk selamanya gitu. Ada waktunya beliau pingin ngasih tahu, cuman udah keburu beliau meninggal. Dan akhirnya Samara dengan perjalanannya di buku Kembang Sukmo akan menemukan berbagai macam pengalaman mistis sih kebanyakan. Jadi dia tuh sebelumnya hidupnya tuh benar-benar yang seperti orang biasa yang nggak tahu juga tentang dunia gaib. Tapi semenjak ibunya meninggal, berbagai pengalaman aneh itu dialami. Jadi sebenarnya buku ini tuh aku bilang ini buku horor, tapi tidak memberikan narasi-narasi di mana jump scare itu seperti di film pada umumnya ya. Biasanya kan kalau film horor itu identik dengan jump scare, nakutin dengan penampakan setan dan sebagainya. Sedangkan di sini ada sih penampakan, cuman minim banget. Dan menurut aku buku ini tuh lebih kayak memberikan kita narasi suasana. Jadi membangun suasana mencekam itu lewat narasi tanpa harus banyak-banyak mengungkap penampakan setan gitu. Karena justru yang menakutkan itu kalau dunia gaib ya guys, menurut aku justru yang kelihatan setannya itu lebih serem sih biasanya. Kalian tahu kan apa yang aku ngomongin. Jadi kayak gitulah pokoknya. Dan itulah di Kembang Sukmo ini akan diceritakan. Oke, segitu aja dulu untuk khusus buku pertamanya. Next video aku akan menceritakan tentang buku yang ini. Nah, di mana kalian bisa bacanya? Buku ini tersedia di Google Play Books dan juga Kuiku.com. Jadi kalian kunjungi dua platform itu untuk baca online. Atau kalau kalian pingin buku fisiknya juga seperti ini, hardcover bentuknya, tuh, kalian bisa hubungi aku langsung ya. Kalian bisa DM Instagram aku atau langsung isi formulir di blog aku di menu shop books untuk beli. Ini harganya 120.000. Oke, hardcovernya. Untuk buku digital harganya beda, ya pasti lebih murah. Kalau cetakan ada harga cetak ya guys, jadi harganya dibedakan. Oke, segitu aja dulu dari aku. Makasih ya udah nonton, bye.